Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dalam waktu yang tidak lama lagi, masyarakat kita dan masyarakat dunia akan memasuki satu tahun baru. Dan biasanya setiap masuk tahun baru atau di penghujung akhir tahun itu banyak yang merayakan dengan berbagai caranya masing-masing. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan persoalan perayaan tahun baru Masehi? Para ulama dalam masalah ini terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengharamkan perayaan tahun baru Masehi, tentu dengan menghadirkan beberapa dalil dan argumentasi. Disebutkan dalam satu kitab, dalam satu tulisan, kelompok pertama mengatakan harrama ba'dul mu'asirina al-ihtifala bi ra'sis sana li'annahum i'tabaruhu 'aidan li ghairil muslimin hasba ra'yihim. Sebagian ulama kontemporer itu mereka mengharamkan perayaan tahun baru karena mereka menganggap bahwa tahun baru itu adalah menurut anggapan mereka sebagai sebuah hari raya buat orang-orang non-muslim. Pandangan ini diperkuat dengan beberapa dalil yang dikemukakan oleh mereka. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan ayat 72 itu disebutkan satu ayat, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ayat ini memberikan satu pesan kepada kita. Yang dimaksud dengan hamba Allah itu adalah mereka yang tidak pernah melakukan saksi palsu, az-zur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati sesuatu perayaan yang tidak memberikan manfaat sama sekali, maka marru kirama, maka mereka pun melewati perayaan tersebut dengan memperkuat kehormatan dirinya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Kata beliau, bi'annal maqsuda min qawli zur, yang dimaksud dengan qauli zur, perkataan zur, sesuatu yang bersifat palsu, adalah a'yadu ghairil muslimin, yaitu perayaan orang-orang dan muslim. Nah, berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas lah mereka kemudian mengatakan perayaan tahun baru ini adalah perayaan orang-orang non muslim, maka kita umat Islam dilarang dan diharamkan untuk melakukan perayaan tersebut. Ayat yang dalil yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fiha, dan mereka orang-orang Madinah itu mempunyai 2 hari yang dalam 2 hari itu mereka bermain-main. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun kemudian berkata dan bertanya, ma hadanal yauman, ma hadanal yauman, 2 hari ini apa? Qalu, mereka kemudian berkata, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, dulu kami bermain-main, bersenang-senang dan merayakan kedua hari ini pada saat masa jahiliyah. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggantikan buat kalian hari yang lebih baik daripada keduanya. Yaumul fitri wa yaumun nahar. Aidul fitri dan Idul Adha atau Yaumun Nahar atau hari raya kurban. Kama rawal Imam al-Bukhari fi sahihi an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari melalui sanad Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inna likulli qaumin aidan, setiap kaum itu pasti ada perayaannya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan perayaan tahun baru. Al-qaul tsani yubahul ihtifalu bi ra'sis sanah al-miladiyah bi'tibariha laysa 'aidan aw munasabatan diniyah ma'al hirsi 'ala al-iltizami bid-dawabit asy-syar'iyyah. Dengan syarat tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Wa adamu irtikabi ay naw'in min anwa'il muharramat allati harramatha syari'atul islamiyah wa dzalika hasba daril ibta' al-misriyah. Dan pendapat itu adalah sesuai dengan pendapat dari Darul Ibta al-Misriyah, sebuah lembaga fatwa yang ada di Mesir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.